Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Anto AR. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara instalasi Debian di Proxmox dan cara instalasi Pi-hole di dalam Debian. Pertama-tama yang perlu disiapkan ialah file ISO Debiannya. File ISO Debiannya bisa download di sini di website resminya. Bisa download sesuai dengan mesin kalian masing-masing ya. Misalkan yang tipe AMD atau ARM dan seterusnya. Apabila sudah di-download, silakan masuk ke local storage Proxmox-nya dan upload di ISO image ya. Ini tinggal klik upload, pilih filenya. Untuk di Windows dan Mac sama aja ya, cuman beda tampilan aja. Kalau sudah selesai bikin create VM, ini artinya bikin virtual mesin ya. OS-nya pilih yang sudah diupload. Setelah itu tipenya harus Linux dan versionnya 5 kali ke atas ya. Terus sistemnya di skip aja, harddisknya kasih 25 aja. CPU-nya, core-nya tergantung ya. Kalau misalkan core kalian banyak bisa kasih 4 atau 5, tapi kalau core-nya sedikit ya sesuaikan aja ya. Memorinya ini untuk RAM kasih 700 saja. Networknya disarankan untuk network dibikin statik ya, untuk memudahkan kita dalam mengaksesnya nanti. Instalasinya sendiri itu membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 15 menit ya. Ini kalau sudah berwarna hijau sudah siap untuk diinstal ya. Ini sudah masuk ke proses instalasinya. Bisa diperbesar begini juga. Bahasa pilih Inggris, terus areanya pilih other dan pilih Asia, terus Indonesia. Ini di enter aja, enter. Sekarang setup IP-nya manual ya, sesuaikan dengan network kalian. Ini untuk administrasi passwordnya sama juga.
Ini untuk user, silakan pilih time zone-nya. Enter aja, enter, finish. Oke. Ini sengaja saya bikin videonya agak lama ya durasinya, agar teman-teman juga gampang ngikutinnya ya, jangan di skip-skip, agar tahu proses dari awalnya bagaimana. Terus kalaupun ada error itu nanti bisa teman-teman lihat juga prosesnya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, mohon dukungannya ya, support dan subscribe, agar ke depan saya lebih sering membuat video-video tutorial, atau teman-teman juga bisa request tutorial apa yang mau dibuatkan. Terus kalaupun misalkan ada masukan yang kiranya harus saya perbaiki, silahkan kasih masukan. Dan untuk video tutorialnya mungkin dari suara ya agak kurang ini, soalnya saya masih pakai internal mikrofon, jadi kurang maksimal. Terus saya juga kurang begitu bisa untuk video editing, jadi ala kadarnya aja ya. Untuk instalasi Pihol-nya sendiri itu gunanya sih untuk blocking iklan di Google atau apa aja, itu nanti otomatis di blok gitu. Jadi nggak terlalu banyak iklan lah yang tampil, kira-kira seperti itu. Ini sudah hampir selesai ya. Setelah ini kita buat update paket. Setelah itu tahap instalasi Pihol-nya. Tiga 30 detik. Yes. Sembari menunggu, saya akan buka virtual machine untuk akses Pihol-nya nanti. Ini karena kebetulan saya lagi nggak di tempat, jadi ngaksesnya via saya remote pakai VPS ya. Oh ya, ini di dalam Proxmox ini bisa dimanfaatkan untuk banyak virtual machine ya. Contohnya bisa install Windows XP. Windows XP itu untuk apa sih gitu kan. Nah, Windows XP ini saya fungsikan untuk ngetes koneksi ya. Jadi misalkan saya lagi nggak di tempat, nggak di rumah lah misalnya, misalkan ada trouble network, itu bisa saya coba gitu kan.
kira-kira seperti itu. Bisa dites lah koneksinya bagus atau enggak, kan kita lagi nggak di tempat masalahnya. Nah, saya fungsikan untuk itu sih. Kira-kira seperti itu teman-teman. Terus bisa install server untuk dedut kan. Kalau misalkan kita punya CCR kan, mau diinstalin dedut kan sayang kan, jadi mikrotik CCR nya kerja agak berat gitu. Nah, alangkah baiknya kita bikin server dedutnya pisah. Nah, kita manfaatkan server Proxmox nya untuk diinsalin itu, jadi mikrotiknya kerja ringan gitu, kira-kira seperti itu. Dan masih bisa dimanfaatkan untuk banyak hal lagi. Kalau misalkan SSD-nya besar, core-nya banyak, terus RAM-nya juga besar, itu bisa ini juga bisa dijadikan jadi web server gitu. Intinya banyak hal lah. Ini saya pakai mikrotik GR730 dengan user yang aktif 98, CPU masih 21%. Oh ya, topologinya kayak gini. Nah, begini. Ini saya pasang RB750 juga. Saya buat jadi load balance, terus turun lagi ke RB750 GR3. Itu ini yang manajemen bandwidth dan hotspot ya, hotspot dan bandwidthnya di sini. Ini hanya untuk load balancing. Terus ini server Proxmox-nya, di dalamnya saya installin DNS P-hole, ada XP juga, dan ini dedutnya. Ini kliennya, saya pasang switch tenda. Nah, enaknya di dedut itu kalau misalkan ada salah satu dari access point atau klien yang putus, itu nanti kedetek otomatis. Sama juga kalau misalkan internetnya salah satu di sini ada yang down, itu nanti otomatis kedetek, karena di servisnya kita aktifkan ping DNS-nya. Kalau misalkan nggak kedetek, nanti DNS-nya nggak resolve, dia otomatis merah, jadi ketahuan. Kira-kira begitu. Oh ya, ini sambil nunggu ya, jadi saya cuma ngasih lihat saja sistemnya kayak gimana. Nah, ini udah mau selesai ya. Udah hampir selesai. Untuk ini apa namanya, di skip aja yang nggak perlu. Ini terus servernya nggak usah, udah gini aja dah. SSH nya mungkin mau diaktifkan. Nah, setelah ini kita masuk ke tahap instalasi P-hole nya ya, setelah kita update paket. Ini kira-kira memerlukan waktu sekitar 5-15 menit ya.
atau 20 lah totalnya, tergantung speed dari mesin Proxmox-nya sendiri. Ini saya pakai mini PC ya, yang seri apa ya, lupa bentar. Mini PC yang Gemini Lake ya, yang tipe J4125. Oke, ini sudah tahap terakhir ya, hampir selesai. Kita restart. Ini sekarang masuk ke sistem ini ya. Nah, pertama-tama yang dilakuin itu masuk ya via root, passwordnya yang tadi kita bikin. Nah, ini sudah masuk ke tampilan Debian ya. Jadi pertama-tama itu harus diupdate dulu. Mungkin ada paket yang belum terinstall. Habis itu kita install toolnya. Salah. Nah, ini kalau ada pilihan seperti ya atau N, ini diketik Y aja, tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Sekarang tinggal proses instalasi p-hole-nya ya. Oke, saya nggak hafal nggak hafal perintahnya, jadi harus di type manual sih. Ada sih cara untuk copy paste, tapi agak lama gitu aktifinnya. Ini aja deh. Terus ya, perintahnya kira-kira seperti ini ya, seperti ini. Oke, kita enter. Aduh, balik lagi, ini harus di ini dulu. Oke, enter. Ya, ini sudah masuk ke p-hole ya. Oke. Pilih satu aja ya, nanti kita bisa tambahin host. Oke aja. Terus karena kita nggak pakai IPv versi
versi 6, jadi di ini aja. Yes. Oke. 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 Sudah, sekarang tinggal tunggu aja ya. Nunggu. Ada kucing. Oke, ini sudah masuk tahap hampir finishing ya. Jadi sekitar 2-3 menit lagi. 2-3 menit lagi. Bentar. Nah, ini sudah ini ya, udah apa namanya, udah selesai. Sekarang tinggal jadi sudah bisa diakses. Oh ya, untuk ganti passwordnya gampang ya, tinggal cari aja di Google. Nah, ini tinggal di gini aja, nanti langsung disuruh ganti. Bentar, A terus P ya, A P P. Oh, bukan. Wait. Ini ya, bentar. Sudah lama soalnya, lupa cara gantinya. Apa ya perintahnya? Wait, sorry ya. A terus B. Wait. A terus B. Kenapa nggak bisa? Bentar. Aduh. Wait, sebentar ya, kita coba masuk ke web dulu.
Oke. Ya. Jadi caranya itu gini ya, type gini dulu, terus A, terus P, kira-kira seperti itu ya. Udah, ini sudah masuk. Sekarang tinggal login ya. Nah, untuk proses settingannya sendiri itu tinggal masuk ke setting, terus DNS. Ini bisa pakai lebih dari satu DNS ya, tinggal pilih yang misalkan DNS level 3 atau Cloudflare, itu tinggal dicentang gini aja. Setelah itu di save. Udah, kira-kira seperti itu ya. Sekian video dari saya. Silakan like and subscribe bagi teman-teman kalau merasa ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.